Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA bersama Ibu Syabania Ratna. Awali harimu dengan bismillah dan semangat belajar untuk Ananda semua. Video pembelajaran kita kali ini yakni tentang pewarisan sifat untuk istilah genetik dan hukum Mendel. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami terjadinya pewarisan sifat dari orang tua atau induk ke keturunannya. Kemudian, siswa dapat mendefinisikan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hukum Mendel 1 dan 2 dalam pewarisan sifat. Perhatikan gambar berikut. Terdapat perbedaan ciri dari setiap manusia yang ada dalam foto ini. Mengapa hal ini terjadi? Terkait dengan video pembelajaran minggu lalu bahwa perbedaan ciri dari setiap makhluk itu karena adanya perbedaan DNA dalam kromosom setiap individu. Nah, sekarang kita pun seringkali mendengar bahwa seorang anak itu memiliki kemiripan yang sama dengan induknya. Mengapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena materi genetik itu dapat diwariskan dari induk ke keturunannya, sehingga keturunan itu memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Proses pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut dengan hereditas. Bagaimana pewarisan sifat atau hereditas ini terjadi? Pertama, jika makhluk hidup tersebut berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin, maka proses pewarisan sifat akan berlangsung secara tunggal, artinya langsung dari induk kepada keturunannya. Contohnya pada saat proses pembelahan diri amoeba, kemudian pertunasan hidra, atau pada pertunasan pohon pisang, ataupun pada saat vegetatif secara buatan dengan cangkok. Sifat-sifat yang dimiliki oleh anak atau keturunannya akan sama persis dengan sifat yang dimiliki oleh induknya. Sedangkan jika berkembang biak secara generatif, maka proses hereditasnya itu akan terjadi pada saat fertilisasi. Ingat ya, generatif itu adalah proses perkembangbiakan secara kawin. Nah, karena secara kawin dan terjadi fertilisasi, maka di sana akan terjadi proses penggabungan kromosom. Artinya akan terjadi proses penggabungan sifat baik dari jantan, intisar kelamin jantan maupun dari intisar kelamin betina. Seperti yang tampak dari gambar. Jika seorang wanita, itu berarti gabungan antara kromosom yang berawal dari sel kelamin jantan 22 autosom ditambah dengan satu buah jenis kromosom gonosom X bertemu dengan atau bergabung dengan sel kelamin betina yang mengandung 22 autosom, yaitu 22 buah kromosom tubuh ditambah dengan satu buah kromosom gonosom jenis X. Itu nanti akan menghasilkan individu perempuan ya. Sedangkan laki-laki kebalikannya, dari 22 autosom ditambah dengan kromosom gonosom jenis Y yang bertemu dengan 22 autosom ditambah dengan kromosom gonosom jenis X. Itu akan membentuk satu individu laki-laki. Nah, ketika terjadi penggabungan ini, maka akan terjadi penurunan sifat, warisan sifat, dan penggabungan DNA. Ya. Cabang ilmu biologi tentang materi genetik ini dan pewarisan sifat itu adalah genetika, dan orang yang mempelajari pertama kalinya adalah Groger Mendel. Groger Mendel ini menggunakan kacang ercis sebagai objek penelitian pertamanya. Seperti yang ada dalam gambar, itu adalah kacang ercis. Mengapa menggunakan kacang ercis? Alasannya adalah satu, bersifat autogami, yakni dapat melakukan penyerbukan sendiri, dan allogami, yaitu mudah atau dapat dilakukan penyerbukan silang. Alasan yang kedua yakni cepat dan banyak menghasilkan keturunan. Seperti yang terlihat dalam gambar, dalam satu kolong itu dihasilkan lebih dari satu biji kacang ercis. Dan yang ketiga, alasan berikutnya adalah karena kacang ercis itu memiliki ciri atau varietas yang kontras, seperti yang tampak pada gambar ini. Banyak ya perbedaan yang kontras. Nah, untuk mempelajari pewarisan sifat, untuk memudahkannya, maka kita pelajari dulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat.
Pertama adalah parental. Parental itu dilambangkan dengan huruf P besar yang berarti induk atau orang tua. Istilah berikutnya adalah filial, dilambangkan dengan huruf F kecil yang berarti keturunan. Keturunan ini ada keturunan pertama dan keturunan kedua. Kita perhatikan pada pohon keluarga berikut ini. Ada kakek nenek, itu berarti sebagai parental atau induknya. Maka yang menjadi keturunannya itu adalah ayah ibu kita. Paman atau bibi itu sebagai keturunan pertama, filial 1. Sedangkan kita sebagai anak dari ayah ibu kita atau saudara perempuan kita atau saudara sepupu kita itu sebagai filial kedua atau keturunan kedua. Nah, nanti ketika ada di atas kakek nenek ini atau grandpa granny ini, di atasnya itu ada kakek buyut, berarti itu yang akan sebagai parentalnya. Turun nanti kakek nenek sebagai filial. Ayah ibu berarti sebagai filial kedua, kita sebagai filial ketiga. Jadi berdasarkan pohon keturunan. Tapi dari pohon keturunan ini yang karena tertingginya atau tertuanya itu adalah kakek nenek, maka ini adalah sebagai parentalnya. Ayah ibu sebagai keturunan 1 dan kita sebagai keturunan kedua. Istilah berikutnya adalah gen. Gen itu adalah faktor pembawa keturunan. Dibagi menjadi 2, ada gen dominan, yakni gen yang menutupi sifat tertentu atau gen yang menang, ditulis dengan huruf kapital, dan gen resesif, artinya gen yang tertutupi atau terkalahkan, ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, seseorang berwajah atau berkulit putih, berkulit hitam. Nah, menikah, anaknya berkulit hitam, maka gen yang tampak atau gen yang terlihatnya itu yang kulit hitam itu sebagai gen yang dominan, menutupi gen yang putihnya. Itu ya. Nah, istilah keduanya adalah genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu atau gabungan gen yang sifatnya tidak tampak, tidak terlihat dari luar. Dan genotip ini dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip dibagi 2. Pertama, genotip homozigot. Dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis, contohnya A besar atau A kecil A kecil. A besar itu melambangkan sebagai genotip homozigot dominan. Sedangkan A kecil itu adalah genotip homozigot resesif. Yang kedua, jenis genotip adalah genotip heterozigot. Dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Contohnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Istilah ketiga selanjutnya adalah fenotip, yakni sifat atau ciri-ciri yang tampak atau dapat diamati dan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, yaitu cuping telinga yang menempel di sebelah kanan atau cuping telinga yang tidak menempel. Kemudian pertumbuhan rambut di dahi ataupun dari warna kulit, warna rambut, bentuk rambut dan sebagainya. Berarti ciri yang tampak. Selanjutnya adalah istilah alela, yakni variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen atau dapat juga dikatakan sebagai pasangan gen dalam kromosom yang sama. Contoh, ciri dari rasa mangga manis dikodekan oleh gen M besar dan buah asam dikodekan oleh gen M kecil. Maka alela gen terhadap rasa manis adalah M besar M kecil. Nah, pada kromosom ini ada setiap gen dalam logusnya ini ada 2 pasang alela, yakni sepasang alela M besar M kecil dan sepasang lagi A besar A kecil. Itu yang disebut dengan alela. Selanjutnya yakni adalah istilah gamet. Gamet ini adalah sel kelamin. Di dalam gamet ini ada penulisan aturannya. Yang pertama, jika berasal dari genotip yang homozigot, ditulis 1 huruf genotipnya. Kemudian jika berasal dari genotip yang heterozigot, ditulis kedua huruf genotipnya secara terpisah. Contoh, tentukan gamet dari genotip B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Maka
Gamet untuk genotip B besar adalah gametnya B besar saja tulisnya. Atau kemudian genotip untuk B besar B kecil, gametnya adalah B besar dan B kecil. Sedangkan untuk genotip B kecil, gametnya adalah B kecil. Selanjutnya adalah hibrid. Hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat berbeda. Dan istilah terakhir adalah hibridisasi, yakni mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas atau berbeda ciri varietas itu dan memiliki sifat-sifat unggul. Hibridisasi istilah lainnya adalah persilangan. Itu adalah istilah-istilah yang biasa atau sering digunakan pada saat pewarisan sifat materi ini. Nah, sekarang bagaimana cara penelitian Mendel sehingga menghasilkan hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat? Mendel itu melakukan persilangan atau hibridisasi. Pertama, secara monohibrid, yakni persilangan satu beda, dan dihibrid persilangan dua beda. Pada saat persilangan monohibrid, Mendel mengeluarkan hukum pertama atau disebut juga hukum segregasi, di mana pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela secara bebas dari diploid jadi haploid. Sedangkan pada saat melakukan dihibrida, Mendel menghasilkan hukum, yaitu hukum kedua yang disebut hukum penggabungan bebas, yang berbunyi pada saat pembentukan gamet, alela yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas. Nah, lebih jelas tentang persilangan monohibrid terkait dengan pewarisan sifat akan dilanjutkan pada video berikutnya ya.